Pemirsa, hanya beberapa menit setelah pidato terakhir dari Trump di Gedung Putih, Iran langsung meluncurkan lagi gelombang serangan balasan. Artinya itu apa, Pak Agung? Kalau Pak Syarki, kalau misalnya Trump mengklaim bahwa Iran itu sudah hampir habis persenjataannya, tapi kita terus melihat Iran terus melancarkan gelombang serangan demi serangan, itu artinya apakah sebetulnya Iran akan mampu main sangat panjang, bahkan lebih dari 2 atau 3 minggu yang disebut oleh Trump? Iran tidak melaksanakan serangan balasan, dia tidak membalas. Dia yang menyerang duluan sekarang. Jadi genderang daripada ofensif berada di tangan Iran, beralih. Dan defensif beralih di tangan Israel dan Amerika. Ciri-cirinya apa? Pertama, lebih banyak sorti serangannya, kemudian lebih banyak menimbulkan permasalahan di sini karena praktis semua target sasaran di Iran sudah hampir habis ya. Hanya serangan ulangan kepada Fordo, kepada situs-situs nuklir itu. Tetapi sekarang serangannya Iran lebih kreatif dan lebih ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, serangan Iran itu adalah serangan untuk tujuan ekonomi. Target-target yang diserang, target-target yang sudah dipetakan oleh ahli-ahli ekonomi Iran. Tadi Pak Presiden itu lulusan Stanford. Jadi mereka punya satu tim ekonomi lulusan Stanford dan Harvard Business Faculty ya. Dan mereka yang mendesain perang ini untuk memenuhi bagaimana bisa semua instrumen kekuatan Amerika menjadi lumpuh, terutama adalah bagaimana dia menekan menggunakan Selat Hormuz dan serangan rudal ini untuk menekan ke titik-titik yang punya efek. Sekarang serangannya ke pabrik kimia. Pada serang baja diserang di Iran, balik serang aluminium. Karena saya baru tahu juga, ternyata aluminium dari Teluk itu 50% kebutuhan aluminium di Amerika. Amerika bermasalah dengan Kanada, karena Kanada kemarin dikenakan pajak yang tinggi untuk aluminium, akhirnya Kanada menghentikan aluminium, dan aluminium sudah dialokasikan ke China atau apa, nah sekarang ada masalah ini. Karena ternyata Hormuz itu tidak hanya sekedar minyak yang 20%, 25%, tapi juga adalah amonia, kemudian pupuk, kemudian gasnya malah 40% lagi. LNG. Kemudian juga helium untuk IC, bahan baku IC. Jadi yang banyak sekali yang di dunia ini yang akan terganggu dan harga naik bukan hanya sekedar minyak atau gas alam. Dan ini yang jadi serangan yang dilaksanakan sekarang adalah serangan tidak hanya untuk menteror, tapi untuk meyakinkan bahwa dia menjaga harga ambang batas dari yield Amerika itu berada di ambang tertinggi. Sewaktu-waktu bisa runtuh. Bila itu sampai ke 5%, yang terjadi adalah untuk setiap 0,1% daripada kenaikan yield ini atau suku bunga ini, itu adalah ratusan miliar dolar Amerika yang harus ditebus. Berapa banyak orang akan homeless tahun depan. Karena tidak sanggup membayar bunga daripada naik kan semua bunganya. Nah, jadi yang ditekan sekarang bukan yang fisik hancuran, tetapi Amerika bisa menghancurkan banyak hal dengan nilai mungkin 100 miliar dolar. Tapi Iran bisa menimbulkan kerusakan triliunan dolar di Amerika. Nah, jadi yang dilihat tuh adalah asimetrinya bukan sekedar pesawat terbang jatuhkan bom pintar ditukar dengan drone, tidak, karena drone dan rudal ini fungsinya sekarang adalah alat perang ekonomi. Ya, jadi asimetrinya sudah mulai menyerang sentra-sentra ekonomi industrinya. Ekonomi dan terpilih sasarannya, efeknya terpilih. Dan itu betul-betul sekarang blackmail. Amerika posisi di blackmail oleh Iran. Oke, jadi Iran yang sedang menguasai medan ya? Betul, dia upper hand atau kalau bahasa Indonesia di atas angin. Oke, baik Mas Ridwan, kalau jubir IRGC Ebrahim Zolbagari kan terkini juga mengatakan merespons apa yang disampaikan Trump ya. Trump ini seperti tidak tahu apa-apa soal persenjataan, kekuatan militer yang dimiliki oleh Iran. Pertanyaan saya, sebetulnya Trump memang tidak tahu, intelijennya tidak memberikan informasi, atau sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu demi propaganda? Ya, perjalanan Iran mempelajari tactical operationnya Amerika itu kan panjang ya, Mbak Sylvia ya. Termasuk perang 12 hari tahun 2025 itu. Jadi kalau Kolonel Ibrahim Zolbagari bilang bahwa sebenarnya Amerika tidak tahu di mana persenjataan kami, barangkali itu mungkin saja. Dan beberapa propagandanya kan sudah dikeluarkan. Misalnya 2 hari yang lalu ada propaganda tentara Iran sedang sholat maghrib. Di sebelah kanan kirinya itu ada balistik besar begitu. Dan ini viral, saya kira viral sedunia ya, mengentarkan sekali. Termasuk juga pernyataan terbaru dari juru bicara parlemen Iran, Khalibaf, yang mengatakan kalau Trump tidak mau memberangkatkan marinirnya, kami kirim kapal, kami jemput. Gitu. Itu
Benar kata Pak Sarki tadi ya. Iran tampaknya sekarang menguasai game ini. Jadi tampaknya yang mulai mengatur ritme ini sudah berbalik arah. Dan kalau ini benar-benar terus dilakukan, ya tidak butuh 2 minggu mungkin. Trump akan holding back. Mungkin ya 2-3 hari ke depan. Apalagi ketika misalnya Iran sekarang sudah mengancam produk-produk dari teknologi-teknologi yang berada di kawasan Teluk. Amazon, kemudian Nvidia, dan itu sahamnya di Amerika kan sangat berpengaruh ya, bagaimana mereka menguasai perekonomian Amerika, dan pasti akan berpengaruh di politik dalam negeri Amerika. Jadi karakteristik para pimpinan militer Iran memang benar, tidak hanya dihitung secara taktikal militer, tetapi karena mereka ini orang-orang terdidik ya, Kolonel Ibrahim Zeghofari itu PhD ternyata. Ya. Jadi dia seorang PhD filosofi dan S1 S2-nya matematika. Jadi ini tidak sekedar bangsa yang hanya jago berperang, tapi adu strategi. Ya, PR-nya juga jalan ya, campaign-campaignnya jalan belakangan ini, baik lewat AI, animasi dan sebagainya. Sekarang saya ingin masuk ke dampak yang langsung terasa di Indonesia, bukan hanya soal bagaimana ancaman krisis energi, tetapi kita juga sudah melihat bahwa pasukan perdamaian UNIFIL kita yang bertugas di Libanon itu menjadi korban dari serangan yang diduga kuat dilakukan oleh Israel. Kita akan simak dulu pernyataan dari perwakilan Indonesia di PBB berikut ini. We cannot accept these killings of peacekeepers. This is a grave loss to Indonesia. This is also a grave loss to all of us. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. Indonesia continues to stand in solidarity with the government and the people of Lebanon. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Baik, kembali lagi ke Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, Israel sudah membantah tudingan bahwa dialah pelakunya, kemudian malah balik menuduh Hizbullah. Dan PBB meresponsnya dengan mengatakan akan melakukan investigasi. Tapi setelah melihat berbagai catatan ya yang dilakukan oleh PBB, berbagai pelanggaran yang kemudian dibiarkan begitu saja, apakah kali ini PBB bisa diharapkan untuk bersikap tegas mengungkap pelaku dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya? Tidak bisa, karena apapun kalau melalui mekanisme PBB, kalau kemudian akan harus ada tindakan, itu harus melalui resolusi dari Dewan Keamanan. Sementara Amerika punya hak veto di Dewan Keamanan, jadi biasanya tidak akan ada, paling ya kecaman, lalu kemudian himbauan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tidak akan ada aksi-aksi yang bisa sangat serius menghentikan aksi Israel di sana kalau Amerika masih memberikan backup, memberikan support terhadap langkah-langkah Israel. Jadi apa yang harus kita lakukan secara konkret? Apakah kita sambil menunggu investigasi atau apapun yang sedang dilakukan oleh PBB, haruskah ada langkah mitigasi yang dilakukan? Mitigasi di kita sendiri, artinya kita tidak mengirimkan peacekeeping forces ke sana gitu. Saya rasa kita tetap harus minta kepada PBB untuk melakukan langkah-langkah untuk mendesak semua pihak yang ada di sana ya, dalam hal ini Amerika dan Israel ya. Langkah-langkah diplomasi tetap harus dilakukan dan kemudian tetap mencoba untuk bersama-sama dengan berbagai macam pihak ya, meminta agar ada deeskalasi, tidak akan ada lagi serangan-serangan terhadap negara-negara yang dianggap sebagai proksinya Iran ya. Kenapa sih Libanon itu kemudian diserang kan karena di sana dianggap ada Hizbullah yang dianggap sebagai proksinya Iran. Nah, jadi tetap harus ada pressure tetap harus ada tekanan
terhadap Israel dan terhadap Amerika. Karena ini kemudian yang harus dilakukan adalah bersama-sama dengan seluruh penduduk dan terutama penduduk Amerika, karena yang ditakutkan oleh Partai Republikan tentu adalah tekanan domestiknya. Nah, jadi aksi-aksi seperti No King's Day itu sebetulnya cukup efektif karena ini yang bisa memberikan pressure, yang memberikan perubahan paling jelas ya mekanismenya di Amerika sendiri, bahkan untuk bisa melakukan impeachment terhadap Presiden Trump. Nah, ini loh sebetulnya yang coba dilakukan oleh Iran ya. Iran itu kenapa akhir-akhir ini melakukan serangan sangat ofensif? Sebetulnya dia ingin menciptakan sebuah kondisi di mana harga perang ini untuk Trump menjadi terlalu mahal. Ya, apalagi kalau kemudian Trump memutuskan untuk melakukan ground offensive atau mengirimkan prajurit langsung ke lapangan untuk merebut, yang kan dari beberapa kali dia mengatakan dia ingin merebut Hark Island gitu ya, Pulau Hark itu yang tempatnya tempat pusat industri minyaknya Iran. Kalau dia sampai melakukan itu dan mengirimkan pasukan ke lapangan dan kemudian banyak prajurit Amerika yang sampai kehilangan nyawa, ini akan jadi persoalan sangat besar bagi Trump nantinya. Nah, jadi ini yang coba dilakukan oleh Iran. Ini dia mencoba untuk melakukan eskalasi serangan agar Trump berpikir ulang, agar ada tekanan publik domestik di Amerika untuk menekan Trump agar segera menghentikan serangan-serangan terhadap Iran. Itu saya rasa. Tapi kalau menurut saya pribadi, sebetulnya kebijakan luar negeri dari Amerika itu tidak akan berhenti di Trump untuk melakukan regime change atau perubahan rezim di Iran. Ya, karena berkali-kali dalam sejarah Amerika mereka memang terlibat dalam perubahan rezim di Iran. Gitu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.